sehat? Puji Tuhan. Semua bersuka cita? Puji Tuhan ya. Kak Jenny, Pak Bambang di sini juga semuanya dalam keadaan sehat ya Pak. Sehat. Penuh sukacita Pak. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi ya. Shalom. Shalom. Haleluya ya. Yuk semuanya kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Hari ini adalah hari Minggu di mana kita bersama-sama mau beribadah kepada Tuhan ya. Siapkan hati kita mau fokus, kita mau memuji nama Tuhan. Yuk adik-adik, semua bangkit berdiri. Walaupun di rumah, gak apa-apa ya. Bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kita katakan, Bapa, ku datang padamu. Bagi kami dan saat ini Tuhan kami mau beribadah memuji dan memuliakan nama-Mu. Urapilah kami ya Tuhan, dimanapun murid-murid sekolah minggu kami berada, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus mengurapi sehingga ibadah ini Tuhan benar-benar menjadi kesukaan bagi Engkau. Terima kasih ya Tuhan, sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami dan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap semangat memuji Tuhan. Tetap semangat memuji Tuhan. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Nah, adik-adik, Roh Kudus sudah tercurah. Dan kalau kita diurapi Roh Kudus, kita menjadi anak-anak yang suka apa? Suka bersekutu, suka beribadah, berdoa, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan juga kita menjadi pribadi-pribadi yang suka berbagi dengan sesama kita. Yuk semuanya kita mau memuji nama Tuhan, bersukacita bersama-sama ya. Kita mau katakan baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, sama-sama memuji Tuhan.
Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari dalam waktu. Dalam waktu, dalam waktu, berikan media, baca kitab suci, doa tiap hari dalam waktu. Adik-adik, lagu ini mengingatkan dan mengajak kita untuk selalu baca kitab suci, doa tiap hari. Nah, sudah dilakukan belum? Sudah belum? Kalau Pak Bambang setiap hari baca Alkitab, Pak. Puji Tuhan. Doa setiap hari, Pak. Kan setiap waktu ya. Yuk kita mau memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, katakan, Tuhan, aku mau baca kitab suci, doa setiap hari. Semua bersuka cita. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari dalam waktu. Dalam waktu, dalam waktu. Berikan media, baca kitab suci, doa tiap hari dalam waktu. Sama-sama nyanyikan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari dalam waktu. Dalam waktu, dalam waktu. Berikan media, baca kitab suci, doa tiap hari dalam waktu. Amin. Adik-adik yang masih kecil, kalau belum bisa baca, bisa minta tolong orang tua atau kakaknya atau kakek neneknya untuk membacakan Alkitab. Karena ketika Roh Kudus ada dalam diri kita itu akan punya kesenangan ketika kita suka membaca kitab suci dan juga selalu berdoa. Roh Kudus akan mengingatkan kita, ayo, ini saatnya baca Alkitab, ini saatnya berdoa. Oke, terus memuji Tuhan, bersukacita. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Sama-sama ya, katakan, mana semangatmu? Ini semangatmu. Yes, itu ya. Di rumah ya, kita ucapkan ini bersama-sama ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Kita mau terus memuji Tuhan. Kita mau berbuah, dan berbuah. Firman Tuhan ada dalam hati kita, dalam langkah kita, dalam hidup kita. Puji Tuhan. Yuk, kita berdiri, pakai Tuhan ya, jadi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, langkahku ada di hidupku. Terus bertumbuh, siram jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Kebenaran firman Tuhan, siapkan hati kita. Alkitabnya sudah disiapkan belum? Sudah? Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Kita mau buka hati kita. Biarlah Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Roh Kudus yang akan memimpin kita. Sehingga nanti ketika firman Tuhan disampaikan, adik-adik dapat memahami dan dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Ya, kita mau undang Roh Kudus, katakan, mari masuk, masuk dalam hati. Bekerjalah dalam diriku. Aku mau memuliakan nama-Mu. Undang dia saat ini adik-adik, karena dia mau hadir. Dia mau menjamah kita, asalkan adik-adik percaya kepadanya. Buka hati di hadapannya. Kita katakan sama-sama, mari masuk dalam hati. Melalui firman yang akan disampaikan, Roh Kudus akan bekerja dalam hidupmu. Bapak Bambang akan berdoa untuk kita sekalian. Tuhan Allah Bapa kami yang bersaudara kerajaan surga yang mulia, kesempatan pagi yang indah ini kami bersyukur di hadapan Engkau karena kasih kemurahan Tuhan, bolehnya Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, urapi hati yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi setiap anak-anak-Mu yang
mendengarkannya, kiranya kuat kuasa daripada tempat tinggi Roh Kudus Tuhan yang akan mengurapi kami dan mengurapi setiap anak-anak-Mu, sehingga kami Tuhan boleh Kau penuhkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan yang percaya kebenaran ini akan membantu kami, memperlengkapi dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan firman-Mu dalam tangan kasih-Mu, dan kami alaskan doa kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, bersyukur ya, kita sudah di minggu terakhir bulan Mei ini. Nah, selama bulan Mei ini kita belajar tentang banyak hal. Dan kemarin minggu kita belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat tentang hari apa? Betul, hari Pentakosta. Siapa yang tahu hari Pentakosta itu adalah hari apa? Iya, ada yang tunjuk tangan tuh. Hari turunnya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus memenuhi kehidupan murid-murid Tuhan. Nah, pagi ini kita akan belajar. Adik-adik buka Alkitabnya di dalam Kisah Para Rasul yang kedua, ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-47. Buka Alkitabnya, Kisah Para Rasul 2, ayat yang ke-41 sampai 47. Sudah ketemu semuanya? Ya, kita akan membaca bersama-sama mulai ayat yang ke-41. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, ini adik-adik, kalau kita lihat judulnya tentang cara hidup jemaat yang pertama. Nah, ternyata murid-murid Tuhan setelah dipenuhi dengan Roh Kudus itu ada perubahan yang luar biasa, adik-adik. Ya, ketika murid-murid Tuhan itu dipenuhi dengan Roh Kudus, dikatakan ya, mereka itu di dalam ayat yang ke-42 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan. Jadi ketika Roh Kudus itu turun di dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus, mereka mengabarkan Injil kepada orang banyak orang percaya, dan orang-orang yang percaya itu dikatakan apa? Mereka selalu apa? Pertama tadi apa? Berkumpul, betul ya. Mereka selalu berkumpul. Kemudian mereka apa lagi? Ayo, siapa yang tahu? Tadi berdoa, betul ya. Mereka bersekutu, mereka berdoa. Kemudian apa lagi? Siapa yang tahu? Ayat yang ke-44 dikatakan semua orang yang telah percaya tetap bersatu, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ya, di situ dikatakan ada yang menjual harta miliknya. Ketika dijual, orang terus dibagi. Adik-adik, kemudian apa? Dibagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing.
Ya, jadi mereka juga senang apa tadi? Berbagi, betul ya. Mereka senang berbagi, mereka tidak pelit ya. Mereka menjual kepunyaannya terus tidak dibuat untuk kepentingannya sendiri-sendiri, tidak, tetapi mereka gunakan untuk berbagi. Dan di dalam ayat 45 dikatakan ayat yang ke-46 ya, ayat yang ke-47 dikatakan apa? Mereka juga memuji Allah. Nah, berarti ada perubahan adik-adik ketika Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan orang-orang percaya. Orang-orang percaya itu menjadi senang bersekutu dengan Tuhan, tadi dikatakan. Kemudian senang apa lagi? Berdoa yang kedua. Kemudian senang apa lagi tadi? Yang ketiga, berbagi, betul ya, mereka senang berbagi, menolong orang lain. Kemudian yang keempat dikatakan senang apa? Memuji Tuhan. Itu tanda-tandanya orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada kehidupan yang diubahkan, ada perubahan. Nah, adik-adik yang ada di sini yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini, ya, kemarin kita belajar tentang dipenuhi dengan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Nah, kalau Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, berarti kita ini juga menjadi anak-anak Tuhan yang berubah, bukan berubah wah jadi ganteng, wah, atau berubah jadi cantik, bukan seperti itu adik-adik, tetapi ada perubahan. Perubahannya apa tadi contohnya? Kok aku sekarang suka memuji Tuhan ya? Nah, itu berarti perubahan yang baik, ada perubahan yang baik. Dulunya aku tidak suka berdoa, sekarang kok aku rajin berdoa. Nah, itu berarti juga perubahan yang baik. Aku dulu tidak pernah itu, jarang sekali bantu orang. Aku dulu termasuk orang yang pelit. Nah, kok sekarang aku menjadi orang yang murah hati, suka berbagi. Nah, itu berarti adik-adik juga sudah berubah, ada perubahan. Kok aku sekarang senang ya bersekutu, aku senang bersekutu dengan Tuhan, senang memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Nah, itu juga berarti ada perubahan yang nah, kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita adik-adik, berarti kita ini menjadi orang-orang yang berubah, ya, menjadi orang-orang yang berubah, bukan berubah menjadi lebih buruk, tidak, tetapi ada perubahan yang lebih baik. Seperti cara hidup jemaat yang pertama ini, ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan mereka, mereka menjadi senang bersekutu, mereka senang apa tadi? Memuji Tuhan, kemudian mereka senang berdoa, senang berbagi. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik, ya, kita pun juga harus suka memuji Tuhan. Siapa yang di sini tidak suka memuji Tuhan, malah suka nyanyi-nyanyi, wah, yang lain? Nah, mendingan kita memuji Tuhan. Siapa yang di sini kalau berdoa masih oglang-oglangan? Tuh banyak tuh. Mulai sekarang kita harus rajin berdoa, karena Roh Kudus itu sudah mengubahkan kita. Kemudian siapa yang masih suka pelit-pelit? Punya kuda, udah mau memberikan ke orang lain. Nah, kita harus belajar juga untuk berbagi. Ya, ada perubahan menjadi senang bersekutu. Nah, itu tanda-tanda Roh Kudus sudah memenuhi kehidupan kita seperti jemaat yang mula-mula. Nah, siapa yang mau berubah pagi ini? Puji Tuhan ya, banyak anak-anak sekolah minggu yang mau berubah karena Roh Kudus sudah memenuhi kehidupan kita. Kita harus menjadi berubah, menjadi orang-orang anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Ya, amin buat firman Tuhan pagi ini. Kita akan belajar lagi, kita akan terus merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, yuk adik-adik, kita mau berdoa, kita mau tutup ibadah kita pagi ini. Kita mau supaya Roh Kudus senantiasa mengubahkan kehidupan kita. Ya. Tuhan Yesus, terima
syukur Tuhan sudah memberikan firman di dalam kehidupan kami untuk kami mau senantiasa Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari berubah menjadi lebih baik lagi. Kami senang berdoa, kami senang memuji Engkau, kami senang berbagi, kami senang bersekutu dengan Engkau seperti jemaat yang mula-mula. Biarlah firman-Mu pagi ini Tuhan tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi firman-Mu Tuhan terus bertumbuh di dalam hati kami dan kami belajar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang sudah mendengarkan, biarpun mereka masih ibadah di rumah, tetapi Tuhan memberkati kalau saat ini mereka akan menghadapi tes atau ada yang sudah menghadapi tes. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kepandaian kepada anak-anak-Mu sehingga mereka sanggup untuk mengerjakan soal-soal tes dan mereka akan mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih Tuhan, memberkati orang tua daripada anak-anak-Mu pagi ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kami tutup ibadah kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur, semua katakan amin. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, Roh Kudus ada dalam setiap kita. Roh Kudus menggerakkan kita untuk kita selalu bersekutu, berdoa, membaca firman Tuhan. Ya Pak Bambang ya, itu harus jadi keseharian kita ya. Jangan malas, tetap semangat. Walaupun keadaan seperti ini, kita harus tetap bersekutu, memuji Tuhan dan baca Alkitab. Setuju adik-adik? Dan jangan lupa untuk berbagi kasih kepada semua orang. Nah, sampai jumpa minggu depan dan tetap semangat. Oke? Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.